Bab 115 Identitas Wanita Misterius. Tiba-tiba, seorang pria pirang tampan seperti matahari muncul di mata Xiao Chen. Dia berjalan melewati pohon kelapa dan sampai di daerah ini. Senyuman di wajah Xiao Chen tidak hilang. Dia duduk diam dan menatapnya, berkata, "Kamu benar-benar memiliki keberanian. Kamu benar-benar berani datang ke hadapanku dan ingin menantangku." Dan Liu Ruyan masih mengobrol dan tertawa, dan sama sekali tidak gugup karena kedatangan Ren. Ini adalah kepercayaan diri yang didapat dari kekuatan mereka. Dengan beberapa orang ini duduk bersama, bahkan jika pedang iblis Dugu datang, mereka belum tentu berada di sana. Dapat memperoleh hasil yang baik. Baiklah, aku minta maaf atas kesembronoanku, tapi nyatanya, tidak perlu meminta maaf sama sekali, karena kamu telah mengajariku pelajaran yang paling mendalam dan menyakitkan. Kamu harus tahu bahwa dalam pertempuran itu, kamu sangat kejam, menyela aku, lebih dari 30 tulang. Ketika pria pirang tampan Ren mengucapkan kata-kata ini, dia tidak merasa terlalu malu. Dia duduk di hadapan Xiao Chen dengan tenang dan berkata dengan sepasang mata biru bersinar dengan ketulusan, "Beberapa hari yang lalu saya masih ingin membalas dendam padamu, tapi hari ini aku tiba-tiba menyadarinya. Tidak ada gunanya kita menyimpan dendam. Kita akan meninggalkan Pulau Naga. Tidak ada yang lebih mengasyikkan dan memuaskan daripada hidup dan berjalan-jalan. Mari kita lupakan semua ketidaknyamanan di masa lalu. Bukankah karena saya terlalu sombong dan angkuh? Akibatnya, saya sudah cukup menderita, dan saya tidak ingin melakukan kesalahan lagi kamu." Dendam, Xiao Chen berkata, "Jika tidak perlu, siapa yang mau melawanmu sampai mati? Jika kamu tulus, aku akan menerima saranmu dan menyelesaikan dendam ini." Pipi Liumu yang sakit-sakitan, berkata, "Ren, aku pernah mendengar tentangmu, tapi aku tidak terlalu memikirkanmu sebelumnya. Menurutku, aku bisa membunuhmu dalam 20 gerakan. Namun, hari ini aku melihat kamu memiliki seperti itu, hati yang besar, aku harus mengenalmu lagi. Jarang sekali kamu bisa mengambilnya dan meletakkannya, yang menunjukkan bahwa keadaan pikiranmu telah membuat terobosan pria yang sangat cantik, bukannya musuh." Liu Ruyan tersenyum menawan. Ren mengangguk dan tersenyum, "Saya pernah dengan putus asa berpikir bahwa saya akan terjebak di Pulau Naga selamanya. Tiba-tiba saya terkejut mengetahui bahwa saya bisa pergi dari sini. Itu benar-benar berdampak besar pada keadaan pikiran saya. Banyak hal menjadi jelas bagi saya. Liu Mu, Anda mungkin telah melakukan kesalahan." Pola pikir Ren tidak hanya membuat terobosan, tetapi budidayanya juga akan meningkat pesat dalam beberapa tahun ke depan, keturunan dewa. Petik 2. Kamu mengungkapkan satu-satunya rahasia. Ren tidak dapat menyangkalnya. Terlahir sebagai manusia setengah dewa. Ren, aku sangat mengagumimu. Mata Liu Ruyan berbinar, merayu semua orang. Benarkah? Sekarang aku tidak perlu mengkhawatirkan lawanku. Aku pasti akan sering berdebat denganmu di masa depan. Biksu Yizhen juga berkata dengan terkejut. Apa? Biarkan aku melihat baik-baik seperti apa rupa manusia setengah dewa itu. Pria kecil gendut itu mendekat dan memandang Ren dengan serius, membuat semua orang tertawa. Selama proses ini, Yan Qingcheng, yang sangat cantik, tetap diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau bahkan melihat ke arah Ren. "Saudara Xiao, saya punya permintaan tanpa ampun. Bisakah Anda mengembalikan kebebasan suster muda Yan Qingcheng? Kita akan meninggalkan Pulau Naga, biarkan ketidakbahagiaan masa lalu berlalu begitu saja." Ren memandang Xiao Chen dengan serius. "Aku tidak bermaksud memusuhi dia sebelumnya, tetapi keadaan sudah seperti ini, dan tidak mungkin membiarkan dia pergi.
Xiao Chen menolak, apakah kamu yakin aku bisa menyelesaikan dendam dengan? Ya, tanyakan padanya apakah dia percaya. Sebenarnya, Xiao Chen benar-benar berada dalam dilema mengenai penanganan Yan Qingcheng. Banyak orang di Pulau Naga tahu bahwa dia menangkap Yan Qingcheng. Tidak apa-apa jika semua orang terjebak di Pulau Naga, tetapi semua orang terjebak di Pulau Naga akan memasuki benua panjang umur, dan garis keturunan abadi bisa dikatakan sangat kuat. Jika, setelah memasuki benua panjang umur, tersiar kabar bahwa Yan Qingcheng ditangkap olehnya, itu mungkin akan menjadi masalah besar baginya. Bunuh mereka semua sekarang. Hal ini akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Inilah alasan mengapa dia tidak pernah berani bertindak gegabah. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Ruyan, Liu Mu dan yang lainnya membantu Xiao Chen mendapatkan ide, yaitu menciptakan fait accompli dan benar-benar menikahi Yan Qingcheng untuk menghilangkan bahaya di masa depan. Dalam kata-kata mereka, ketika Anda Xiao Chen menjadi menantu klan abadi, Anda tidak memperlakukan Yan Qingcheng sebagai budak. Akankah klan abadi masih menimbulkan masalah bagi Anda? Tentu saja, premisnya adalah Yan Qingcheng harus menunjukkan kesediaannya kepada dunia luar. Namun, bagaimana mungkin Yan Qingcheng bisa bekerja sama seperti ini? Tentu saja, ada faktor fatal lainnya. Xiao Chen pernah membunuh dua tuan muda dari garis abadi, Wang Zifeng dan Liu Yue. Meski belum tersebar, ada orang penting yang mengetahui cerita di dalamnya, yaitu Zhao Lin. Dialah yang pertama kali menyampaikan berita itu kepada Yan Qingcheng. Jika dia tidak tutup mulut, segalanya akan menjadi sangat buruk. Tepat ketika Xiao Chen memikirkan masa kecil Zhao Lin, dia benar-benar muncul dan berjalan ke hutan kelapa, dan Pegasus kecil, yang seputih batu giok, mengikutinya dari kejauhan, tidak mau mendekati kerumunan, sedikit dengan takut-takut. Xiao Chen hampir tidak mempercayai matanya. Sungguh tidak biasa bahwa Dewi Kerajaan yang paling agung berani muncul di hadapannya. Dendam di antara mereka dapat diringkas dalam hidup dan mati pada awalnya. Xiao Chen berdiri. Jika bukan karena Zhao Liner, dia tidak akan memasuki dunia ini. Dia tidak bisa tetap tenang dan berkata dengan dingin, beraninya kamu muncul di sini. Memiliki wajah dingin dan berkata, aku di sini. Aku akan menyelesaikan dendamku padamu. Tidak hanya Xiao Chen yang tercengang, tetapi beberapa orang di sekitarnya juga tidak bisa berkata-kata. Apa yang terjadi hari ini? Tidak peduli bagaimana menyelesaikan dendamnya, Ren dapat dimaafkan, bagaimanapun juga, dia melawan Xiao Chen karena kesombongan dan kesombongannya. Tapi Zhao Liner dan Xiao Chen selalu menjadi musuh hidup dan mati. Bisakah keluhan seperti itu diselesaikan? Dan dia sepertinya tidak mau melakukannya. Bahkan Ren merasa agak sulit dipercaya. Meskipun dia yang pertama tiba, bagaimanapun juga, nama keluarga mereka sangat berbeda. Kamu ingin menyelesaikan dendam denganku. Xiao Chen ingin tertawa, tapi dia tidak melakukannya. Tolong ikut aku untuk bertemu seseorang. Setelah mengatakan ini, Zhao Liner mengabaikan Xiao Chen dan berjalan menuju pantai. Di sana berdiri sosok Anggun dan Anggun dengan tenang, tampak menyendiri dan seperti dunia lain. Di sebelahnya ada seekor naga muda berwarna ungu. Mereka sedang memandangi laut emas. Wanita itulah yang memahami hukum ketuhanan waktu, tetapi saat ini tubuhnya tidak dikelilingi oleh awan berwarna-warni. Namun karena punggungnya menghadap ke arah kebun kelapa, semua orang masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu bukan jebakan konspirasi, jadi tidak ada yang mengikuti, dan Xiao Chen berjalan menuju pantai. Pada saat ini, Keke menggosok matanya yang kabur, bangun, dan memandangi unicorn kecil yang cerah di depannya.
Matanya yang besar tiba-tiba menyala, dan ia terbang dengan suara mendesing, mendarat di tanah Pegasus kecil. Seperti kelinci kecil yang ketakutan, unicorn kecil itu ingin terbang, tetapi ternyata ia tidak dapat melepaskan diri dari Keke di punggungnya bagaimanapun caranya. Ia menoleh dengan sedih, dan ketika ia melihat penampilan Keke, ia diliputi ketakutan. Kemudian dia menenangkan diri dan memandangi binatang kecil nakal itu dengan rasa ingin tahu. Dua lelaki kecil yang lucu saling memandang, terlihat sangat menarik. Xiao Chen mengikuti Zhao Liner selangkah demi selangkah menuju Laut Emas. Dia akhirnya melihat wajah wanita misterius itu dengan jelas. Sulit untuk menggambarkan penampilannya yang tiada taraf seperti ikan dan angsa, sulit untuk menggambarkan keindahannya seperti bunga malu bulan, sulit untuk menggambarkan keindahannya yang menakjubkan ketika memikat sebuah kota, kebijaksanaan langit dan bumi, keseluruhannya. Seseorang tampak halus dan jauh, berdiri dengan jelas di depan Anda, tetapi tampak seolah-olah berada jauh di awan. Itu adalah kualitas yang benar-benar seperti dunia lain. Faktanya, dari segi penampilan, Zhao Liner dan Yan Qingcheng sudah mewakili wanita tercantik di dunia, dan orang di depannya sangat cantik, namun temperamen uniknya tiba-tiba membuatnya melampaui dua wanita pertama adalah sejenis peri yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Pesona rumah seolah-olah bukan lagi manusia yang berdaging dan berdarah, melainkan sebuah karya seni paling luar biasa dari surga. Dia ternyata adalah Lan Nuo, dewi kebanggaan suatu generasi. Dialah yang memecahkan kehampaan yang membawa Xiao Chen dan Zhao Liner ke dunia ini. Ini tidak terduga, bukan? Lan Nuo tersenyum tipis, seperti pelangi indah yang mekar di es dan salju, mempesona dengan cemerlang. Ini benar-benar mengejutkan. Xiao Chen menjawab dengan jujur. Saat kehampaan itu hancur, aku melihatmu bergegas masuk saat aku berjalan ke depan. Aku ingin menghentikanmu, tapi ternyata tidak mungkin untuk membalikkannya, jadi aku harus membiarkanmu ikut denganku. Tanpa diduga, kamu menjadi musuh. Kami semua berasal dari di dunia manusia. Saya tidak ingin melihat Anda bertarung satu sama lain dalam hidup dan mati. Saya ingin Anda menenangkan kebencian masa lalu. Anda di dunia manusia, dia adalah satu-satunya pria kuat yang mampu menembus kehampaan lagi, dan dia adalah wanita yang sangat cantik, dan saya sangat menghormati dan mengaguminya. Dia berkata, saya tidak ingin menjadi musuhnya. Dapat dikatakan bahwa konsekuensi hari ini semua disebabkan oleh dia. Bukannya saya menolak, itu faktanya. Jika Anda tidak membunuh saya, kami sedekat saudara perempuan. Pembantu, bagaimana saya bisa melakukan ini? Wajah cantik Zhao Liner penuh amarah. Jika bukan karena orang-orangmu yang menindas orang lain dan mengepung serta membunuhku, bagaimana aku bisa mengambil tindakan? Untuk melindungi diriku sendiri, bagaimana aku bisa berbelas kasihan kepada musuh? Oke, kalian berdua jangan menyebut masa lalu. Petik 2. Dewi Jenius Lanuo tersenyum tipis dan berkata, aku hanya ingin bertanya padamu, aku ingin berdamai untukmu, jika kamu bersedia. Dari mereka mengangguk dalam diam, mereka semua sangat menghormati Lan Nuo. Oke, karena kamu bersedia, maka tolong lupakan semua ketidaknyamanan di masa lalu dan jangan pernah menjadi musuh lagi. Apakah kamu bersedia bersumpah? Lan Nuo dengan tulus berusaha membantu mereka menyelesaikannya. Keduanya akhirnya bersumpah tidak akan bermusuhan lagi. Hasil ini membuat keduanya sangat emosional. Namun, tidak lagi bermusuhan bukan berarti keduanya akan bersahabat satu sama lain, bahkan semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi dekat. Xiao Chen sangat ragu tentang budidaya Lan Nuo yang mencapai level ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah dewi yang dapat memecahkan kehampaan,
tetapi dia hanya dapat menekan pedang iblis Dugu. Tapi setelah mendengarkan pernyataan sederhana Lan Nuo, dia langsung mengerti. Ketika Lano menghancurkan kehampaan, dia telah mencapai kondisi nirvana yang legendaris. Ketika Anda mencapai keadaan ini, Anda tidak akan dilahirkan atau dihancurkan, tubuh dan pikiran Anda akan berada di ambang kehancuran, mengembara antara hidup dan mati, dan memahami misteri hidup dan mati. Jika seseorang memahami sepenuhnya rahasia hidup dan mati, satu langkah lebih jauh akan mengarah pada keabadian. Namun, jika seseorang tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia mungkin tidak akan pernah pulih dan baik jiwa maupun raganya akan hancur. Pada saat yang sama, para kultivator di alam ini memiliki kultivasi yang kuat dan lemah. Ketika mereka kuat, mereka bahkan dapat mengerahkan kekuatan abadi. Ketika mereka lemah, kekuatan magis mereka bahkan tidak sebaik para kultivator di alam kesadaran. Keadaan nirwana adalah peluang besar sekaligus bahaya besar bagi para praktisi. Mereka yang mampu memecahkan misteri hidup dan mati akan keluar dari kepompongnya dan menjelma menjadi kupu-kupu, hidup selamanya di surga dan bumi. Dan mereka yang tidak memiliki pemahaman akan musnah menjadi abu, yang merupakan hal yang paling kejam. Lan Nuo, yang berada di alam nirvana, menghancurkan kehampaan dan memasuki Pulau Naga, namun kekuatannya masih lemah dan kuat. Dia tidak mengetahui rahasia Pulau Naga, tempat semua kekuatan tingkat dewa disegel. Ketika kekuatan penyegelan yang besar dan tak terduga melonjak ke arahnya pada awalnya, dia memilih untuk bertarung di pulau terpencil. Lan Nuo menderita pukulan besar di Pulau Naga, dan budidayanya hampir hancur. Namun, dia berbakat dan cerdas. Setelah bertahan hidup, dia dengan cepat menemukan sifat masalahnya dan secara otomatis menyegel budidayanya. Kekuatan segel memiliki pengaruh yang semakin kecil terhadap dirinya. Namun meskipun demikian, kekuatan segel masih menekan budidayanya hingga titik terendah dari kisaran fluktuasi alam nirwana. Anda harus tahu bahwa praktisi di alam nirwana dapat dibandingkan dengan makhluk abadi ketika mereka kuat, tetapi tidak sebaik mereka yang berada di alam gudang kesadaran ketika mereka lemah. Titik terendah dari rentang fluktuasi ini dekat dengan alam kesadaran, dan sulit baginya untuk pulih dari luka parah yang dideritanya. Bab 116 memanggil kapal ilahi. Ternyata menjadi seperti ini. Xiao Chen sangat mengkhawatirkan Lan Nuo. Jangan khawatirkan aku. Jika kamu pergi dari sini, aku yakin aku akan segera berhasil memasuki alam keabadian. Lan Nuo tersenyum percaya diri, seperti angin musim semi yang meniup pohon willow, memberikan perasaan hangat dan ramah kepada orang-orang. Xiao Chen tidak menyangka bahwa dendam terhadap Zhao Liner dapat diselesaikan dengan cara ini. Namun, tidak ada pihak yang terlibat yang memiliki keinginan besar di hati mereka, tetapi mereka tidak mau menentang niat baik Lan Nuo. Xiao Chen berjalan menuju hutan kelapa, namun pikirannya dipenuhi dengan sosok Lan Nuo. Jika Anda bisa menikahi wanita seperti itu, dengan kepribadian yang lembut, hati yang baik, dan pikiran yang cerdas, siapapun akan tertarik padanya. Tapi dia dengan cepat menolak gagasan itu. Bagaimana dia bisa mempunyai gagasan seperti itu? Namun, dia segera memikirkan hal ini lagi. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemikiran seperti itu? Xiao Chen tidak bisa tidak memikirkan semua legenda tentang Lan Nuo. Lan Nuo adalah sosok legendaris di Yanhuang Kyushu. Dia telah terkenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Dia sangat cantik dan jenius. Ketika dia berumur 20 tahun, dia bertarung di seluruh dunia dengan pedang, dan itu jarang sekali dia bisa menolaknya. Tetapi pada tahun itu juga Lan Nuo mempraktikkan induksi ilahi, yang legendaris dan menjadi setengah jadi, dan tubuhnya menjadi semakin lemah.
Belakangan, Lanuo membuat keputusan tegas dan membekukan dirinya di lembah bersalju. Sebuah keajaiban terjadi pada Lanuo. 13 tahun kemudian, dia keluar dari gua es dengan vitalitas yang tak terbatas. Penampilannya tetap menakjubkan, dan kecantikannya yang tiada taraf tidak meninggalkan jejak waktu apapun pada dirinya. Ini seperti menjentikkan jari. Dibeku selama 13 tahun, tahun-tahun penuh kasih sayang, dan keindahan tidak pernah menjadi tua. Kembali ke kebun kelapa, Xiao Chen secara tidak sengaja menoleh ke belakang dan melihat Lan Nuo, Zhao Liner, dan Ling Shi Lan Yu berkumpul, dan ada juga seorang pemuda berambut hijau tidak jauh dari mereka. Xiao Chen terkejut, bukankah itu tubuh daging dan darah yang diubah dari manusia pohon tua di lembah manusia pohon? Apakah dia juga berencana meninggalkan Pulau Naga? Itu pastinya adalah orang kuat yang hampir menjadi manusia setengah dewa. Matahari terbenam mewarnai langit menjadi merah, dan laut keemasan bergelombang besar. Ada banyak pembudidaya di dekat pantai, dan hampir semua orang bergegas ke sini. Keke duduk di punggung Pegasus kecil dan berlari bolak-balik di pantai emas. Dia tidak takut dengan Raja Naga pendamping muda. Dengan dukungan teknik pengurungan ajaib Keke, unicorn kecil itu menjadi lebih berani dekat Raja Naga jahat, Raja Naga bersayap, Del. Keke bahkan meninggalkan jejak kakinya sendiri pada beberapa Raja Naga. Zhao Liner sangat kesal karena Pegasus kecil kesayangannya sebenarnya ditunggangi oleh binatang peliharaan orang itu, yang membuatnya sedikit tidak senang, tetapi melihat penampilan lucu dari binatang kecil seputih salju itu, dia benar-benar tidak bisa marah. Aduh, raungan naga yang menggelegar mengguncang laut emas. Seekor naga emas kecil berlari ke tepi laut, dan di belakangnya ada 3 Raja Naga muda. Semua orang di tepi pulau tahu bahwa generasi master yang lebih tua telah tiba, dan ini adalah Raja Naga pendamping yang telah mereka taklukkan. Saat Raja Naga emas kecil itu meraung, Raja Naga lainnya juga mulai bergerak dan berlari menuju pantai. Saat Raja Naga ini berkumpul, mereka semua langsung meledak dengan semangat juang yang luar biasa. Ini bukan pertanda baik. Pemilik masing-masing bergegas dan memisahkan mereka secara paksa, jika tidak maka akan menjadi tragedi. Pada akhirnya, ke-11 Raja Naga kecil itu tampak berkompromi, tidak saling menyerang, dan berjalan-jalan dengan damai di pantai. Ini adalah gambaran yang langka dan langka. Bagaimanapun, ini adalah lebih dari selusin Raja Naga pendamping. Akan menyenangkan untuk melihat salah satu yang legendaris, tapi sekarang semua naga berkumpul. Mungkin saat ini tidak menjadi masalah, namun jika puluhan tahun atau ratusan tahun berlalu, generasi mendatang akan terkesima. Karena pada saat itu, Raja Naga kecil telah tumbuh menjadi makhluk kuat yang bahkan ditakuti oleh para dewa, dan Raja Naga yang kuat ini pernah berkumpul bersama di pantai. Orang-orang yang hadir mungkin tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang, namun tidak diragukan lagi bahwa keturunan mereka akan menggunakan hal tersebut sebagai sumber perbincangan. Nenek moyang mereka pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Tentu saja, pasti akan ada pembicaraan tentang binatang kecil lainnya. Keke bersenang-senang di pantai. Xiao Chen melepaskannya. Binatang kecil seputih salju itu akhirnya menghilangkan suasana hatinya yang tertekan, dan dia tidak melakukannya ingin menghancurkannya. Namun, ketika Raja Naga kecil berkepala 4 dari Master Senior tiba, Keke mulai membuat orang bersemangat lagi. Ia berubah menjadi cahaya putih dan menginjak ke-4 Raja Naga satu persatu. Tampaknya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa ke-11 Raja Naga telah meninggalkan jejak kaki di tubuh mereka olehnya, untuk generasi mendatang. Legenda penghormatan. Ke-4 Raja Naga kecil yang baru sangat marah, sementara 7 Raja Naga kecil di kejauhan bersuka cita atas kemalangan mereka.
Mereka semua pernah mengalami pertempuran semacam ini, dan semuanya terpancing oleh binatang kecil yang penuh kebencian itu, bahkan sang naga bersayap terbang raja tidak terkecuali. Malam yang gelap telah tiba, bintang-bintang bertebaran di langit, dan angin laut begitu sepoi-sepoi di malam hari, namun semua orang sulit tidur karena besok mereka akan mengucapkan selamat tinggal ke Long Island. Xiao Chen berbaring telentang di kebun kelapa dan bergumam pada dirinya sendiri, saya harap semuanya berjalan baik. Niu Ren, pria kecil yang gendut itu berkata, jangan khawatir, orang-orang tua itu sudah ada di sini dan tidak akan menunda apapun lebih banyak waktu. Sebenarnya, mereka sedikit takut, karena dekat pegunungan yang tertutup salju. Tempat iblis tinggal dalam pengasingan, akhir-akhir ini sangat berkabut, dan mereka juga takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Chen menarik napas dan merasa kasihan pada Keke. Ini adalah malam tanpa tidur, tapi juga malam yang penuh ekspektasi. Dini hari, saat fajar menyingsing di pantai, hampir semua orang membuka mata. Pantai emas itu ramai dikunjungi orang, dan semua orang keluar dari kebun kelapa. Banyak orang yang membawa karung besar berisi buah kelapa di punggungnya dengan jaring rotan untuk digunakan sebagai air minum di laut. Ada lebih dari 100 orang berdiri di pantai. Di depan mereka ada 11 Raja Naga muda, masing-masing misterius dan luar biasa. Raja Naga Ungu, Raja Naga Hitam, Raja Naga Biru, Raja Naga Hijau, dan Raja Naga Hijau. Raja Naga Merah, Raja Naga Bersayap, Raja Naga Jahat, berbaris berturut-turut. Membuka, melihat ke langit dan mengaum, raungan yang memekakkan telinga membentuk kekuatan aneh, bergema dengan keras di langit, dan berdampak ke arah laut yang jauh. Semua pembudidaya harus menutup pendengarannya untuk sementara, jika tidak ada yang bisa menahan gelombang suara mengerikan dari auman Raja Naga, meskipun mereka masih sangat muda. Itu seperti guntur ilahi 9 surga yang mengaum di atas laut emas, seperti raungan iblis 9 neter yang menembus 10 tempat dan bergegas ke permukaan. Raungan Raja Naga yang tumpul menyebar jauh ke seluruh langit dan bumi yang luas, membuat lautan emas mengaum dengan kasar. Fluktuasi aneh naik dan turun di dunia ini, membuat orang percaya bahwa legenda Kowloon Meman. Gil kapal dewa pasti benar, jika tidak maka tidak akan begitu ajaib. Tampaknya ada atmosfer yang sangat luas dan kuno yang meresap ke langit dan bumi, seolah-olah ada kekuatan misterius tak dikenal yang mengirimkan semacam pesan ke kejauhan. Aum, Raja Naga meraung terus-menerus. Seluruh pulau naga sedikit bergetar. Panggilan Raja Naga seolah menembus ruang dan waktu, menyebarkan keinginan mereka. Dalam auman Raja Naga yang memekakkan telinga ini, suara yang tidak harmonis tiba-tiba muncul. Bip, binatang kecil seputih salju itu tidak tahu kapan ia berlari ke depan 11 Raja Naga yang berbaris, samar-samar menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya kelihatannya sama saja, dan ia mengikutinya dengan penuh kesalehan, menengadah ke langit dan mengaum, namun suaranya terlalu kekanak-kanakan, seperti bayi yang sedang belajar berbicara. Namun, yang sangat mengejutkan adalah suara binatang seputih salju itu bergema dengan jelas antara langit dan bumi, dan tidak tertahan oleh suara Raja Naga berkepala 11. Suara, Bayahaha, terdengar jelas, seperti sebuah polos seperti anak-anak yang menyanyikan lagu-lagu polos. Semua orang ingin menghentikannya, tetapi pada saat ini, auman naga besar datang dari lautan emas yang tak berujung, seperti suara agung surga dari keabadian, membuat orang gemetar dari jiwa. Sebuah perahu naga besar dengan lampu warna-warni yang mengikuti angin dan ombak muncul dari udara tipis di permukaan laut keemasan, seolah-olah benar-benar datang dari zaman kuno dan menembus ruang dan waktu. Banyak orang yang begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka.
Kapal dewa besar itu megah seperti bukit, dan seperti naga leluhur sungguhan, kapal itu membelah laut terlarang dan mendekat ke sini. Itu memang kapal dewa besar berbentuk naga leluhur. Cahaya 7 warna bersinar dan menerangi seluruh laut terlarang. Ribuan mil laut berfluktuasi dengan hebat karena kemunculannya, tetapi kapal dewa itu melaju dengan lancar tanpa guncangan apapun. Legenda itu benar adanya. Ketika 9 raja berkumpul, mereka dapat memanggil kapal dewa yang dibangun dari tulang naga leluhur dan pohon suci, dan dapat membawa semua orang melewati laut terlarang yang menakutkan dan meninggalkan Pulau Naga. 11 raja naga pendamping muda telah berhenti mengaum, dan Keke berlari ke sisi Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, raungan naga yang lebih menggemparkan datang dari belakang semua orang. Ada bayangan naga besar yang tak terhitung jumlahnya di hutan kelapa, termasuk Tyrannosaurus Cian, naga singa emas, naga pedang hijau, naga petir ungu. Banyak naga liar berkumpul di sini, dan energi jahat yang ganas mengalir langsung ke langit, sangat besar. Bayangan naga menempati seluruh kebun kelapa di tepi pantai. Semua orang bingung, apa yang ingin dilakukan naga ganas ini? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Namun yang sedikit menenteramkan hati adalah semua naga liar yang tampak menakutkan itu belum mendekat, dan hanya mengaum dan memperhatikan area hutan kelapa. Ke-11 raja naga muda pun meraung dan bergegas menuju hutan kelapa, dengan penuh kesedihan. Dalam sekejap, semua orang mengerti bahwa naga liar besar itu sedang mengantar raja naga kecil. 11 raja naga kecil menyerbu ke dalam kelompok naga dan mengeluarkan suara rendah yang menyedihkan, sepertinya sangat terikat dan merindukan naga. Raungan naga liar raksasa itu juga penuh kesedihan, penuh perasaan keengganan yang tulus. Semakin dekat, kapal dewa naga leluhur yang legendaris akhirnya berlabuh, dan cahaya dewa berwarna-warni berubah menjadi jembatan pelangi, mengarah dari kapal dewa ke pantai. Bab 117 Perubahan. Nenek Niuren berteriak, semuanya naik perahu di sepanjang Hongqiao. Jangan mencoba terbang di langit, karena laut dan udara penuh dengan kekuatan para dewa. Tanpa perlindungan cahaya warna-warni dari para dewa, kapal dewa, kamu akan langsung hancur. Petik 2. Tidak ada yang berani bercanda dengan nyawa mereka, jadi semua orang melangkah ke kapal dewa dengan tertib. Pada saat ini, 11 raja naga muda dan naga liar akhirnya mengucapkan selamat tinggal, dan mereka semua bergegas menuju kapal dewa dengan raungan sedih. Ketika Raja Naga Muda menaiki kapal dewa besar yang bersinar dengan cahaya warna-warni segera mulai bergetar dan hendak berlayar. Jangan tunda, semuanya bergerak lebih cepat. Orang-orang di kapal dewa berteriak. Xiao Chen berkata kepada Liu Mu, Yi Zhen dan yang lainnya, ayo pergi, sudah waktunya kita naik perahu. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk, seolah-olah sebuah gua besar yang dalam akan menelannya. Dia dengan cepat menghindar, tapi semuanya sudah terlambat. Dia bahkan tidak melihat musuh dengan jelas karena tidak ada orang di belakang mereka. Namun, sebuah gulungan besar telah terbuka, menutupi dirinya, Yan Qingcheng, dan ketiga kerangka itu. Sebuah celah besar terbuka di udara, menelan mereka. Sialan, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia sedang direncanakan, tapi dia tidak tahu siapa musuhnya. Sebuah kekuatan besar yang tidak dapat dijelaskan menarik Xiao Chen dan Yan Qingcheng, dan mereka tidak tahu kemana harus memindahkan mereka, dan retakan besar di belakang akan menutup. Xiao Chen mencoba yang terbaik untuk melarikan diri kembali, tetapi ternyata itu sulit untuk berhasil. Keke juga berada di sampingnya. Binatang kecil seputih salju itu meraung dengan marah, mengayunkan kedua cakarnya dengan keras, dan beberapa tirai tipis keluar.
Cahaya menyala dan dia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Dalam keheningan yang mematikan ini, waktu sepertinya telah berhenti. Di pantai, Liu Mu dan yang lainnya berseru, lalu menjadi marah. Jika saya tidak salah, seseorang menggunakan gulungan luar angkasa untuk berkomplot melawan mereka. Ini benar-benar menjengkelkan dan sangat penuh kebencian. Pada saat kritis ini, mereka dikirim ke tempat lain, jelas bermaksud menjebak mereka di Pulau Naga, tidak pernah bisa pergi. Waktu tidak menunggu siapapun. Meskipun Liu Mu dan Yi Zhen sangat marah, mereka mencari di sekitar pantai dan tidak menemukan jejak Xiao Chen. Pada saat ini, kapal dewa hendak berlayar, dan mereka telah berlayar untuk menaikinya. Setelah mengalami perasaan aneh seperti waktu berhenti, Xiao Chen merasakan matanya tiba-tiba bersinar. Mereka melewati ruang mati dan muncul di dunia nyata. Di depan Anda adalah hutan pegunungan purba yang tak berujung, dan di telinga Anda terdengar auman binatang buas. Xiao Chen menemukan bahwa selain dia, Yan Qingcheng, dan ketiga kerangka itu, ada 3 lelaki tua berambut abu-abu di samping mereka, dan Keke menunjuk ke arah mereka dengan cakar binatang kecilnya dengan marah. Keke, apakah mereka berencana melawan kita? Xiao Chen bertanya. Keke mengangguk penuh semangat. Xiao Chen hampir marah. Dia tidak mengenal beberapa orang sama sekali, tapi dia dijebak seperti ini. Ketiga lelaki tua itu juga sangat terkejut dan marah. Salah satu dari mereka berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa ada di sini? Teleportasi 10 mil jauhnya. Tempat ini setidaknya 10 mil jauhnya dari laut. Kita tidak punya waktu untuk melakukannya, naik ke kapal. Petik 2. Paman Tuan, mengapa kamu ada di sini? Ingin membunuhku? Yan Qingcheng juga berteriak kaget dan marah. Orang tua yang Yan Qingcheng panggil pamannya berkata dengan marah, kamu dan anak ini telah tersinggung. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Membiarkan kamu terjebak di Pulau Naga bersama-sama sudah. Merupakan tindakan belas kasihan. Namun, aku tidak menyangka, bagaimana hal sederhana seperti itu bisa melibatkan kita. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh pembuat rasa malu dari Sekte Abadi, tetapi lelaki tua itu tidak pernah mengharapkan ini. Dia menghadapi 2 lainnya dengan kaget dan marah. Pria itu berteriak, kalian berdua adalah ahli mantra, apa kalian tidak tahu cara menggulir? Gulungan rusak macam apa itu? Sudah memimpin dan ingin terbang menuju Rush menuju pantai. Paman Yan Qingcheng juga bergegas maju seperti hantu, tidak peduli lagi untuk membunuh Xiao Chen dan Yan Qingcheng. Hei, Keke melambaikan cakar binatang kecil itu dengan marah, dan tirai tipis yang indah langsung menyelimuti mereka, menutupinya, lalu menariknya ke bawah. Keke, abaikan mereka, ayo cepat pergi. Setelah Xiao Chen meneriakkan kata-kata ini, dia dengan cepat bergegas menuju pantai. Yan Qingcheng dan ketiga kerangka mengikuti dari belakang. Ketiga orang tua itu menyaksikan mereka pergi dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Baru setelah Keke dan yang lainnya menghilang sepenuhnya, mereka bertiga mendapatkan kembali kebebasannya dan bergegas menuju pantai. Bagaimanapun, Xiao Chen merindukan kapal dewa itu. 10 mil jauhnya tidak terlalu jauh bagi seorang ahli seperti dia. Meskipun jalannya penuh dengan rintangan hutan, dia dengan cepat bergegas ke pantai dan melewati rintangan naga liar. Lihat kapal ilahi perlahan berlayar dan meninggalkan pantai. Jaraknya hanya 7 atau 8 meter, tetapi jembatan warna-warni yang terhubung ke pantai telah ditarik kembali. Dia melewatkannya karena tidak mungkin dia melintasi alam dewa terlarang yang menakutkan. Keke sepertinya merasakan keputusasaan Xiao Chen. Binatang kecil seputih salju itu mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik pengurungan,
dan hendak menutup jarak antara dirinya dan Xiao Chen, tetapi Xiao Chen menghentikannya sekarang, dia belum memiliki kekuatan magis yang kuat. Xiao Chen, titik. Teriakan penyesalan Liu Mu, Yi Zhen dan yang lainnya datang dari kapal suci yang diselimuti cahaya warna-warni. Dewi Lannuo, Liu Ruyan, pria kecil gemuk Niu Ren dan yang lainnya juga dipenuhi dengan ekspresi yang sangat menyesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa bajingan itu? Liu Mu berteriak dengan marah. Saudara Xiao, aku tidak akan pernah melupakanmu. Niu Ren gemuk kecil juga berteriak. Xiao Chen, Biksu Yi Zhen tidak berdaya dalam situasi ini. Segera setelah 11 Raja Naga pendamping menaiki kapal Dewa Naga leluhur akan secara otomatis berlayar, dan tidak mungkin untuk membalikkannya. Hiduplah dengan baik. Jika aku memiliki kemampuan di masa depan, aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Lan Nuo melambaikan tangannya dengan lembut. Janji semacam ini mungkin terdengar salah bagi orang lain, tetapi Xiao Chen tahu bahwa Lan Nuo memang memiliki kualifikasi tersebut. Dia berteriak keras ke Senzu, selamat tinggal, saya akan selalu mengingatmu. Beberapa orang juga meneriakkan nama Yan Qingcheng, tapi apa yang bisa dilakukannya? Dia hanya bisa melambaikan tangannya tanpa suara. Banyak orang yang mereka kenal dan tidak kenal berdiri di buritan perahu melambai ke pantai, termasuk Liu Mu, Yi Zhen, Liu Ruyan, Lan Nuo, Niu Ren, bahkan Zhao Liner, dan ilusionis jenius Kailuo. Pada saat ini, Paman Yan Qingcheng dan 2 ahli mantra juga bergegas ke pantai. Mereka menengadah ke langit dan berteriak dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Wang Hao, ini salahmu sendiri dan kamu merugikan orang lain. Itu juga merugikan dirimu sendiri. Mustahil bagi Yan Qingcheng untuk tidak marah karena satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan Pulau Naga liar terbuang sia-sia seperti ini. Wang Hao hanya ingin menghancurkan 2 orang dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan membawa hasil seperti itu. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah bertindak seperti ini. 2 ahli kutukan tua di sebelah mereka memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, dan akhirnya mereka menatap Xiao Chen dan Yan Qingcheng dengan mata yang tajam. Kapal besar itu perlahan berlayar menjauh, tetapi semua orang masih bisa melihat semuanya di sini. Dari kejauhan, Liu Mu dan yang lainnya mengkhawatirkan Xiao Chen dan memarahi ketiga lelaki tua itu. Suara penyesalan dari pedang iblis Dugu datang, kasihan sekali kamu, Xiao Chen. Kupikir kamu bisa menjadi lawan yang baik bagiku dalam beberapa tahun, tapi sayang sekali. Xiao Chen berkata kepada Keke, penjara mereka. Binatang kecil seputih salju itu sudah marah, dan tidak perlu bersikap sopan sama sekali. Tirai cahaya warna-warni langsung menyelimuti mereka bertiga, tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Meski ketiganya sudah menguasai alam Tibet, mereka tetap tidak bisa lepas dari teknik kurungan Keke. Keke, bisakah kamu membiarkan kekuatanku memasuki tirai cahaya untuk membunuh mereka? Xiao Chen bertanya penuh harap. Jika dia tidak bisa menghancurkan ketiga orang ini sendiri, akan sulit baginya untuk menghilangkan depresi di hatinya. Binatang kecil seputih salju itu mengangguk, menandakan bahwa tidak apa-apa. Xiao Chen dengan keras berteriak ke arah kapal dewa yang perlahan-lahan menghilang, pedang setan Dugu, kamu tidak perlu menyesal. Sekarang aku juga bisa membiarkanmu merasakan kekuatan misteriusku. Dia memegang pisau hitam yang patah di tangannya, dan kemudian menebas ke atas. Meski hanya satu tebasan, sepertinya ada ribuan pedang yang menjulang ke langit. Dan Keke memasukkan semuanya ke dalam tirai tipis. Jeritan datang,
dan semua daging dan darah di lengan kanan Wang Hao dan dua ahli mantra dibersihkan, hanya menyisakan tulang putih. Pedang iblis Dugu di kejauhan dapat dengan jelas melihat bahwa bukan hanya hantaman cahaya pedang yang telah menghancurkan daging dan darah, tetapi juga kekuatan keterampilan, yang dipotong oleh ribuan pisau cemerlang. Dia tergerak olehnya dan berteriak dengan keras, "Langkah yang bagus, apa nama pisau itu?" "Bunuh dewa." Kapal dewa berangsur-angsur menghilang, dan teriakan orang-orang di kapal tidak lagi terdengar jelas, dan jejak mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Kapal dewa yang berwarna-warni secara bertahap menghilang ke lautan emas. Wang Hao dan 3 orang lainnya akhirnya terlempar ke laut terlarang. Bahkan tirai cahaya keke tidak dapat menghentikan kekuatan penghancurnya, dan ketiganya hancur dalam sekejap. Ternyata hasilnya seperti itu, akhir yang tidak bisa berkata-kata. Xiao Chen memandang Yan Qingcheng, dan mereka berdua terdiam beberapa saat. Hal yang menakutkan di pulau terpencil bukanlah adanya musuh, tapi kamu sendirian. Yan Qingcheng, apakah kamu masih ingin membunuhku sekarang? Hanya karena hanya kita berdua yang tersisa, aku merasa lebih takut. Yan Qingcheng berkata terus terang. Xiao Chen terdiam beberapa saat. Pikiran mereka sangat berbeda. Dia terkekeh dan berkata, "Sepertinya aku terlalu sopan sebelumnya. Jika aku memperlakukanmu sebagai budak perempuan sebelumnya, mungkin kamu tidak akan merasa begitu menakutkan sekarang." Oke, sekarang aku hanya laki-laki, dan kamu hanya perempuan, mari kita bicara tentang pria dan wanita. Kamu, jangan bertindak sembarangan, atau aku akan bunuh diri segera. Suara Yan Qingcheng bergetar. Xiao Chen tertawa kecil dan berkata, "Jika kamu ingin bunuh diri, bunuh saja. Aku tidak akan menghentikanmu." Kamu, tubuh anggun Yan Qingcheng terus mundur. Terpaksa tinggal di Long Island, awalnya Xiao Chen benar-benar tertekan, namun kini ia sudah menyesuaikan suasana hatinya, karena ia tahu ada kapal raja lain yang bisa membawanya pergi dari sini, jadi ia masih dalam mood untuk melakukannya. Menggoda Yan Qingcheng, berkata, "Wanita, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku begitu menakutkan?" Ketiga keran GKA itu saling memandang, dan mereka mengikuti Xiao Chen dari dekat. Setelah mengetahui bahwa Xiao Chen sedang menggodanya lagi, Yan Qingcheng memalingkan wajahnya dengan marah. Xiao Chen berjalan maju bersama Keke dan berkata, "Binatang buas kecil, kita harus tinggal di Pulau Naga lagi sampai kamu mendapatkan pohon suci kecil itu." Keke mendengar, orang suci kecil setelah mendengar kata, "pohon," dia langsung menjadi bersemangat dan mengabaikannya kata, "binatang buas kecil." Dia berlari dengan gembira, dan kemudian mengikuti Xiao Chen menuju pegunungan yang tertutup salju. Yan Qingcheng mengikuti dari belakang. "Hai Nona, kenapa kamu selalu mengikutiku? Apa kamu tidak takut terjadi sesuatu yang buruk? Menjauhlah dariku secepatnya. Kalau tidak, kamu akan berada dalam bahaya. Kamu telah memblokir sebagian besar kekuatanku. Jika saya tidak mengikuti Anda, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda menunggu untuk memberi makan binatang itu?" Yan Qingcheng menjawab dengan marah. "Kamu ingin membunuhku, dan aku memiliki orang yang tidak terlalu kejam dan tidak ingin membunuhmu, jadi aku hanya bisa memblokir kekuatanmu. Kalau tidak, mengapa tidak bunuh diri, sehingga kita semua mendapat masalah?" Yan Qingcheng saya terdiam beberapa saat, merasa bahwa pria di depan saya sangat penuh kebencian. Jelas sekali bahwa dia memanfaatkannya untuk menyesuaikan emosinya guna menghilangkan depresinya. Saat ini, mustahil bagi Xiao Chen untuk membunuh Yan Qingcheng. Iblis berkata bahwa sepertinya dia membutuhkan waktu 1 tahun untuk kehilangan semua energi kematiannya. Dengan kata lain,
Jika dia ingin mendapatkan kembali pohon suci keke, Xiao Chen harus tinggal di Long Island. 1 tahun. Jika dia sendirian, dia akan mati lemas, meninggalkan Yan Qingcheng sendirian, bahkan jika dia adalah musuh, dia tidak akan kesepian lagi. Xiao Chen, aku memperingatkanmu, jangan coba-coba menipuku. Xiao Chen mencibir dan berkata, kamu memperingatkanku, apakah itu berguna? Daripada memperingatkanku, lebih baik mengatakan itu menggodaku. Jangan khawatir, kita akan mengalami malam yang panjang di pulau itu. Itu adalah topik umum dan Anda tidak akan kecewa.